Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, alim ulama, tuan-tuan guru, pengurus masjid, para imam, tokoh-tokoh masyarakat, beserta orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita bersama menjadikan sebab Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak meninggalkan ini tempat kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah berganti dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, keutamaan, keistimewaan, kebaikan yang akan didapat bagi kita yang senantiasa mengagungkan akan kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh sahabat Ali karamallahu wajhah, sahabat Ali ini adalah sahabat Nabi. Sahabat Ali adalah sepupu Nabi. Sahabat Ali adalah menantu Nabi. Sahabat Ali adalah pintu gudang ilmunya Nabi. Nabi bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha." Saya, kata Nabi, gudang ilmu, tapi sahabat Ali pintunya. Apa kata beliau? Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Kata sahabat Ali, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, menghormat akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menjadi sebab dibacakan tadi cerita tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang didapatnya, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia tidak akan keluar dari alam dunia, tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Model kita orang awam, orang biasa, kalau masuk surga lewat jalur hisab berat kita. Maka kita mencari-carilah jalur khusus, antara lain amalannya mengagungkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa kita berat lewat jalur hisab? Kita ni amal sedikitannya babia lipot, tugin belum tentu berpahala. Hanya sembahyang tahajud dapat 4 rakaat setiap malam, bualnya 6 bulan, habis pahalanya hilang. Berbuat baik kadang kita merasa kita sudah baik. Jadi kalau mengharapkan pahala amal kita, amal sedikit, dosa banyak. Dosa menyambati orang banyak juga. Orang kalau sudah terbiasa nyambati orang, penceramah gini sambatinya. Ingin nilai janang kayak Afgan tuh. Ada mirip lalu aja, tak seindah apa yang kubayangkan. Amun mirip Datuk Maringgih mungkinlah aja sih dia. Ada aja nanti sambatnya. Penceramah lekas datang, salah juga. Yat-yat lekasnya datang. Sesalah belum sarapan saja. Paling hendak numpang sarapan di rumah panitia, salah juga. Penceramah lambat datang, salah juga. Yat-yat ya lambatnya datang, mentang-mentang laris datang terlambat terus aja. Yang disambat panau orang, seorang berkurap. Makanya bila orang nyambati orang itu sebenarnya nyak ada lebih baik daripada itu orang. Panau orang tuh bulat kayak duit peng, andaknya di pohon gulu kelihatan, itu yang disambat. Padahal seorang berpanau juga. Cuman panau kita tuh kayak sisik ikan, tapi berumut sampai ke bawah, sama ya pada berpanau aja. Mun sama pada berpanau kalau saya nyambati orang. Yang disambat kurap orang, seorang berkurap juga. Cuman kurap orang itu kelihatan. Jadi sabak beritanya. Kurap seorang gua ketiak. Jadi orang kada tahu. Tapi kalau bergeru sama pada beguyangan rumah. Artinya sama aja kita nih. Kita nih hidup mencari orang nang kada punya aib sama sekali. Niscaya hiduplah sendirian. Itu orang tertentu nang kada ada aib tuh. Model kita nih ada terus. Makanya nang nyaman tuh kita jangan menyambung cerita nang kada baik tentang orang lain, selesai. Amun kita nih menyambung cerita nang kada baik belum tentu bujur. Ada kisah orang Banjar berjual itik yang nukari orang Jawa. Lain lagi. Ada orang Banjar liwat di kampung orang kita Jawa. Ada pengantinan, lalu orang kita Banjar betakun, sopo sing manten kang, artinya siapa yang kawin. Oja orang Jawa boten ngertos, artinya kada tahu. Dikira orang kita Banjar tadi ngaran pengantin itu boten ngertos. Piralah cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Padahal kan kadeda. Makanya kadang cerita itu tidak cocok dengan kenyataan. Minggu hadapan lewat pulang di kampung yang sama, ada orang meninggal dunia. Orang Banjar kembali bertanya, siapa yang mati kang? Boten ngertos jasiden. Pemali kang marasnya aja. Hanya seminggu imbah kawin sudah mati. Kebanyakan minum keriting daing lo kolenya. Makanya kita kada usaha menyambung cerita nang kada baik, apalagi yang membuat cerita tuh orang tuh dasar kata ketujuh orang tuh. Sehebat apapun kita, menurut pandangan orang yang kada suka dengan kita tetap salah. Maka ujar Imam Syafi'i radhiyallahu an, sehebat-hebat kita pasti ada orang kada suka. Maka itu kita jangan berbangga begitu orang banyak yang suka dengan kita. Kenapa masih ada orang yang kada suka dengan kita? Imam Syafi'i, apalagi biar imam masjid ini, mangkinnya. Kalau hendak lewat jalur hisab berat kita, tentu kita hendak lewat jalur khusus. Di akhirat itu kalau kada dapat jalur khusus betul-betul berat.
Apa jalur khusus? Mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat mengantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat itu dosa jauhlah kita. Abah guru waktu haul di sekumpul 4 juta lebih yang terkumpul. Baru 4 juta. Kalau kada dapat jalur khusus bisa tak menembus ke musala di harapan hapok liur tembus. Tapi kalau dapat jalur khusus yang memang ditunggu, dapat. Di akhirat apalagi yang kumpul bukan 4 juta, 4 triliun juta. Aku tinggal menyambat beberapa lagi. Ada komitong lagi saking banyaknya ya Pak. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tak kumpul. Kemana kita menghantas menuju surga itu? Hendak ke hadapan kalau di kanan surga, belok kanan kalau di hadapan. Mau kemana? Menelpon Pak Guruan, guru kada mau HP, minta kirimkan Sherlock, Mbah Dugil kada main lagi. Orang jual paket matian dah. Mau kemana kita? Tentu kita mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya malam ini tujuan kita datang di sini semata-mata mengagungkan dan mahabbah dan mengharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah berkata, penyebab kita ini dikhawatirkan mati kada membawa iman ada 3 sebab. Imam Abu Hanifah ini bepandir kada sembarangan. Imam Abu Hanifah tu kada mau bepandir kecuali dalam keadaan berwudu. Imam Abu Hanifah itu kada pernah menyambung cerita yang kada baik tentang orang. Karena kalau kita mendengar dari orang belum tentu bujur. Kita mendengar seorang jin bisa tersalah. Ada kisah pengantin hanyar. Malam pertama hendak mengadakan kejutan yang membahagiakan tapi kada bepadawan bini, itu namanya surprise. Surprise begitu. Pergilah ke pasar mencari durian. Cari-cari durian, berpikir menukar sebiji durian kada mayu, ipar banyak. Menukar 2 biji duitnya kada mayu. Ini namanya ikan kapar masa kuning, banyak beipar seorang paning. Akhirnya menukarlah durian yang belum langkang, yang belum ranggang, masih rapat. Baunya belum keluar, ditutup rapat, dibungkus rapat-rapat, bawa bulik masukkan ke dalam kamar. Rencana kaina di atas jam 12 malam orang sudah guring seberataan mulai baku layak durian. Laki bini, rupanya kamarnya bersebelahan dengan mintuhaan. Dindingnya kaina hulo. Dindingnya terplik yang paling tipis, yang 3 mili itu. Sedikit saja bergerak di sebelah kedengaran mintuha. Maka masuk ke kamar, beinip bersembunyi, beranai kayak patikus termasuk ke dalam tumpukan beras. Kada bergerak lagi. Sudah di atas jam 12 dikira suaminya mintuhaan taguringan. Rupanya belum. Kenapa mintuhaan sedih hati, susah hati, gelisah malam tuh? Kenapa gelisah? Karena kada ada terdengar bergerak-gerak di sebelah nih. Moha jaji sidin kada berbaikan, cakanya ada bunyi beguyangan ke bergerak ke berarti berbaikan begitu. Ini kada terdengar kekerasak sedikit pun, berarti jasidin kada berbaikan anak koneh. Sudah di atas jam 12 nang laki keganangan di durian. Berbisik kepada bininya, ding ding ancapi buka ding buka ai jenang mintuha. Kenapa kekanakan ni maka hendak membuka bepada-pada pulang. Caka dijujuhut seorang je. Kan lain kan orang duriannya tapi. Kaina hulu. Sekali membuka apa jenam ini karas bangai je. Waduh jamin tuha hanya terbuka sedikit sudah karas jenang laki paksa ding pisit bangai je. Wah jamin tuha gawat kekanakan nih, mana karas mana pisit bepaksa pulang. Sekalinya nang bini mengikuti durian kelapasan karena tangannya berdarah. Aduh bang sakit terdarah aja.
sekalinya nang laki merasa oh mading nyamannya aja jamin tuha kau kenyamanan ambat anakku yang berdarah sekalinya minanto bapandir pulang coba pangding jatakuni mama lu ko handak hajua wajah min tuha ko ngajar minanto nih kenapa hendaknya balah kami tuhaan pulang ha salah paham kan ada sambungan kisah satu lagi deh nak melanjutkan jadi nah itu artinya yang penting kita nih hentikan stop menyambung cerita yang kada baik tentang orang lain khawatir kalau tersalah cerita kadang cerita kada pas kenyataan. Imam Abu Hanifah kada mau apa jisidin penyebab iman dikhawatirkan diambil Allah karena kada pernah bersyukur dapat nikmat iman. Kita nih maunya bersyukur aja biar hidup jangan susah hati, jangan gelisah hati, jangan sakit hati. Ulun berjalan ke rumah guru kita, Tuan Guru Kiai Muaz. Sidin begitu ulun duduk pinandu Sidin. Padahal jangan salah 15 tahun yang lalu Sidin ke Jambi, ke Riau. Karena pemilih Sidin banyak di sana. Sehingga di pondok kami Al-Baqiyatus Sholihat. Pengasuh kami sedang sakit dirawat di rumah sakit. Jadi ditelepon kami nyebut ayah. Ditelepon ayah ulun. Kiai mau singgah di pondok tolong layani dengan sebaiknya. Ulun melayani ada gambar kami. Bergambar. Hanyar duduk ulun ujar Sidin ada gambar pian ulun simpani. Sekalinya masuk Sidin ke dapur. Ke belakang membawakan gambar bebingkai kaca. Ulun lihat ini waktu muda itu memang betul-betul mirip Afgan waktu itu. Kuat ingatan Sidin pada puluhan tahun yang lalu sudah. Jadi ulun anak bulik berdiri sudah. Ujar Sidin duduk guru satu mat. Abah guru sekumpul bepasan Jasidin. Hidup nih yang diingat nikmat aja. Jangan mengingat bala. Walaupun saat ini kita berjalan tak undur tak maju, itu jangan diingat. Yang diingat kita pernah muda, kita pernah bisa lari kencang, bahkan pernah tandingan buka dapat juara 2 karena pesertanya cuma 2 orang. Caranya bertiga kali dapat 2. Walaupun sekarang kita berjalan sulit, tapi kita pernah kuat. Tetamu anak sungai 2 meter sanggup meluncat, tapi 2 kali tercabur. Ada apa-apa. Walaupun saat ini kada sihat, yang diingat nikmat saja, supaya kita pandai bersyukur. Kita orang beriman nih selalu bersyukur, karena tidak ada yang terjadi kecuali itu sudah dikehendaki Allah. Kita cuman bisa berdoa, bekerja, berusaha memilih mana yang baik. Namun keputusan hak Allah, tidak bisa kita ikut campur keputusan Allah. Maka apa yang terjadi itulah takdir untuk kita. Kalau kita nih hendak berangkat umrah, amalkan surah Al-Waqiah setiap malam. Setahun mengamalkan kadejo berangkat tambahi baca surah Yasin setiap malam. Kada berangkat juga baca surat tanah jual. Duitnya setorkan. Berangkat apa tidak itu keputusan Allah. Kita kada bisa ikut campur. Sehebat apapun kita kada bisa lari dari takdir Allah. Siapa yang bisa lari dari takdir Allah? Tidak bisa. Ada kisah di zaman dahulu, orang pandai meramal nasib orang. Menurut ramalannya anak orang ini ada ciri-ciri mati disambar buaya. Abah mamanya takutan kalau ramalan jadi kenyataan, pindahan ke pegunungan. Rumah di pinggir sungai dijual habis. Sekalinya anaknya ganal-ganal bisa menggani abahnya ke sawah. Menyahan cangkul, 4 mencangkul tanah, cangkul-cangkul tercangkul betis. Lalu luka berdarah, infeksi, benanah buruk mati juga.
Setelah diselidiki apa salahnya, ternyata cangkulnya cap buaya. Lapas buaya laut, buaya darat menyambar. Makanya kalau bertukar cangkul cap hayam aja, jadi bila mematuk kada mematiin. Siapa yang sanggup lari dari takdir Allah, dia bisa. Maka hidup nih jangan susah hati karena sudah ada yang mengatur. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup di alam dunia ini dua aja. Pertama, sibukkan diri kita dengan beramal ibadah. Paling tidak waktu kita beramal merasa nyaman. Kita duduk di masjid malam ini merasa nyaman karena kita sedang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita meletakkan Nabi di dalam hati kita, maka kita merasa nyaman jadian. Kita kada gelisah berada dalam masjid ni, kada gelisah. Kita kada kawak banyak-banyak beramal, tapi bila beramal merasa nyaman. Apa tidak merasa nyaman? Pahala hadir di majelis ilmu semacam ini, kata sahabat Abu Hurairah, ahabbu ilaina min alfi rakaatin tatawuan, lebih kusukai daripada pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Kada gampang. Kami pernah mengambil ijazah sembahyang sunat semalaman 200 rakaat, hanya dapat 100 asa pacol kepala hintuhot. Kalau dilangsungkan 200 entah nang apa nang pacol pulang. Kita hadir ni kada nang pacolnya, tapi pahala lebih baik daripada itu. Lebih baik daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Kabila kita mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang, orang mati betutunjulan. Kita kan betutunjulan mati. Caranya hingkat, marha ulun bedudi pian beduhulu. Atau dibalik pian beduhulu ulun bedudi. Atau ulun bedudi tipen dulu, terserah aja, pilih dua tuh. Apalagi di kampung orang sedikitannya setahun sekali hanya orang mati. Apalagi di kampung dia 20 orang, namun hari-hari mati 20 hari tutup kampung. Kita duduk di sini lebih baik daripada itu, maka kita merasa nyaman, sibukkan kita diri kita untuk meraih pahala ibadah yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, hidup jangan sedih hati. Bagaimana supaya hidup jangan sedih hati, dunia jangan diandak di hati. Kalau dunia diandak di hati, begitu kada dapat timbul sakit hati, dengki hati, iri hati. Makanya kalau dunia diandak di hati, sakit kita. Contoh gampang, kemarin itu kan di televisi itu kan ada nang berita gasip-gasip nang selebriti itu, artis-artis kan ada. Ayu Ting-Ting, soal mana Ayu Ting-Ting bang? Ayu Ting-Ting tuh bungasnya bida-bida tipis dengan bini ulun. Anak-anak ulun dari berdiam muka percaya takut nih hanya pasarannya. Ketika Ayu Ting-Ting kemarin menikah, ada tak kita laki-laki di sini yang terluka hatinya? Tidak ada. Kenapa? Kada pernah meletakkan Ayu Ting-Ting di dalam hati. Rapi Ahmad tuh ibu-ibu dalam tirai itu, Rapi Ahmad itu gagahnya beda-beda tipis dengan ulun. Karena ulun ini dibilang orang mirip Afgan. Ulun jangan kada tahu kalau ulun ini gagah. Ulun kada sadar kalau ulun ini gagah. Ulun panggillah santri, coba jak ulun putarkan video Afgan itu yang mana orangnya. Sekali diputarkan video Afgan, Afgan bernyanyi judul lagunya Kehilangan Cinta. Setelah ulun perhatikan, dasar mirip juga ulun. Coba lihat ketika Rapi Ahmad menikah, ada tak ibu-ibu yang terluka hatinya? Tidak ada. Tapi kenapa suami ibu nang umur 70 tahun menikah lagi, kenapa mangkok maka hambur? Padahal kalanya tuha tuh anak nikah pulang kebetulan melarang berdua maharagu. Tapi kenapa kada mau? Karena dia pernah diandak dalam hati, dia takut kehilangan, makanya dia kada mau sakit hati. Sampai berkata, wanita mana yang tak terluka hatinya melihat suaminya bersama wanita lain? Itu ada di film Indosiar. Dunia ini kalau diandak di hati susah kita. Makanya hidup ini resah, hidup gelisah karena dunia itu bersarang di hati. Makanya kita kada usah susah hati, kehendak kita ni sugih, sekalinya nang sugih orang seorang kakak ini pang maraha, jangan sedih hati. Kenapa? Karena makan nyaman bukan milik orang banyak berduit, tapi makan nyaman milik orang sehat. Dulu ulun waktu munduk di Pekalongan Jawa Tengah tahun 91 bulik 95,
ulun dikirimi abah duit 25.000 sebulan, kawan ulun 50.000 sebulan, ada yang 60, ada yang 90, ulun 25. Kayak apa matur belanja tuh? Ulun sudah 25, kadang-kadang kiriman terlambat datang pulang. Jadi kalau kiriman belum datang, ulun puasa sahaja, aku puasa besok hari karena kiriman belum datang lillahi ta'ala. Lah daripada bela parwara nasipan dapat pahala. Hendak makan kada kawa juga duit dede. Jadi ulun bewani bepandir wan abah ulun, jer ulun bah kawalapian menambah 5.000 lagi. Jadi 30 sebulan, kawan ulun 50 bahaya. Ja abah ulun amun ikam kada sanggup lagi 25.000 sebulan, bulik aja ikam begawi abah mundok. Wah, kada kuat dirunding nang Tuhani julan. Paksa ay ulun mundok duit seadanya, tapi makan nyamannya ay. Kol mantah tu dicacap ke sambal acan, makan naik kerakos nang apa nang ade. Wah ini lauk hayam bepanggang gin kada pati kepingin. Hendak napa lagi tabulik gangan kaladi ay pulang, gangan bakaroh. Ada hundang besatang tuh dari Gerugut ulun disiapkan makanan nyaman-nyaman kada makan. Singgah dibuntok nyaman-nyaman juga kada makan. Di Kota Baru, di Batu Licin, hanya ini sama sana padang hundang. Ada kepingin amun dulu makam hundang papai gen laju. Wah ini apa lauk iwak asin bahari 2 kali bertambah. Wah ini tarai banyak bertambah, mau 2 hari di rumah sakit beimpos. Untuk apa kita sedih? Karena makan nyaman bukan milik orang berduit. Guring janak bukan milik orang berduit. Kadang-kadang orang berduit tuh orang sugih kada pati nyenyak guringnya. Hanya takalap sedikit berbunyi HP. Orang menelpon barang masuk 2 mobil teruntun, yang semobil terbalik. Maka mau hintalo pulang tuh sahai deh, jadi behulu jalan. Kawa diulah kuih di dalam nang bis tuh. Semalaman kada guring. Orang susah guring, hanya tandak kepala di bantal mengaruh guring. Sampai pagi HP kada berbunyi. Kadang 2 hari nganggur. Siapang yang nelpon. Senunuhan berbunyi diangkat salah sambung pulang. Nyamannya. Orang susah nih nyaman guring. Kadang-kadang tolak maulitan gini taguringan bersandar. Makanya bila ada taguringan tuh orang susah tuh. Ya ada banyak pikiran. Nyaman kalau untuk apa kita sedih? Makan nyaman bukan milik orang sugih. Kehendak kita anak kita nih bungas, kehendak. Sekali lahir anak orang bungas, anak seorang kur semangat. Hai sabut terandam 16 bulan. Maraha jangan sedih hati, bersyukur aja. Kenapa? Hidup bahagia bukan milik orang bungas. Berapa banyak orang bungas, bibininya bungas, lelakinya bungas, menikah tetapi tidak lebih bahagia dari rupa nang pas-pasan. Setahun setelah menikah masuk berita di televisi pernikahan di ambang pintu perpisahan. Sementara kawan kita rupanya pas-pasan tapi setianya minta ampun sampai ke mati kada bercerai. Kenapa? Nya takutan bercerai, bila cerai kada dapat lagi. Itu kan kebetulan narai. Maka disayanginya banget lakinya. Tulak lakinya ke laut mencari iwak pakai kelutok tajun juga nang bini. Nang laki mingkul kelutok nang bini menimba banyak kelutok. Itu betul-betul. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Sebab karena kalau bini ditinggal siapa nimba banyak kelutok. Aku tak bisa hidup jauh darimu. Kayak pernah jauh kelutok 3 meter panjangnya. Bahagianya. Kadang-kadang orang bungas kada menjamin dapat laki gagah. Orang gagah kada menjamin dapat bini bungas. Contohnya Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuh Meringgi. Betapa kecewaannya Samsul Bahri. Ulun menonton filmnya tuh. Aku kesal. Girigitan no komite. Kenapa Datuh Meringgi ngawin Siti Nurbaya? Kurang apa Samsul Bahri? Tidak menjamin. Tapi ada orang gagah dapat bini bungas, contohnya ulun. Anak ulun gak ada masuk di mana kabeh diamnya. Mau kada taya takutnya.
untoknya lagian orang BIC laki gagah kada menjamin hidupnya lebih tentram daripada nabi si laki kada gagah. Kadang bisa laki gagah bisa jantungan, hanya dikuruhi orang lakinya merangut seharian, guring berbalik belakang, digawil oleh laki menghantam siko. Kenapa? Terbakar api cemburu. Coba kalau laki kada gagah, jangankan dikuruhi orang, dipandiri orang gin kada sari. Marah inya aja siapa nang hendak aku ginta lanjur aja. Nyaman kalau hidup ini bersyukur aja. Yang penting sehat, tenang, nyaman berhidup. Bila kada bersyukur dikhawatirkan, kada membuat iman wal iyadzubillah min dzalik. Yang kedua, penyebab dikhawatirkan mati kada membuat iman karena kada pernah takutan mati. Padahal kita ni bakal mati seberataan. Takdir yang Allah berikan kepada kita nang hidup ni, al insan minat turab wa alat turab wa ilat turab. Kita manusia ini ditakdirkan Allah dijadikan dari tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dengan tanah? Tanah setiap hari karena jajak kita kada marah. Tanah setiap hari karena kencingi kada marah. Tanah setiap hari karena ludahi kada marah. Setiap kita beludah ke tanah, mana ada yang beludah ke atas? Coba tarai beludah ke atas, kada membulik kamu seorang. Tanah setiap hari dihirai kada marah. Tanam kangkung tumbuh kangkung, tanam tarung tumbuh tarung, tanam timun tumbuh timun, kada ditanam gin kadang tumbuh. Menukar kangkung, ambil pucuknya, ambil daunnya, batangnya humbangakan ke pinggir sumur, tersangkut tanah. Bulan Rajab menghumbangakan, bulan Sa'ban melayap kangkung, bulan Ramadan panen kangkung, makan sahur lauk kangkung, sembahyang subuh belingkon kayak kangkung, guring pulang sidin. Kadang-kadang tanah tu dihirai gin, tumbuh cabai. Behira bulan Rajab Sa'ban tumbuh cabai. Kenapa? Karena yang behira tadi malam makan sambal, bijinya kada lanik. Begitu behira keluar bibit cabai sepaket dengan pupuknya, apa kada luuh pohon cabai. Makanya bila kita ke kabun orang, tetamu pohon cabai banyak orangan, perlu dipertanyakan. Kalau nya ditanam ada kawannya 4-5 rapon. Inilah yang dikehendaki Nabi, khairun nas ampa'hum linnas. Kita sebagai manusia berusaha jangan mati, jangan meninggal dunia kecuali meninggalkan manfaat untuk orang banyak. Masjid jadi manfaat untuk orang banyak. Majelis taklim jadi manfaat untuk orang banyak. Yang penting kita jangan mati kecuali meninggalkan manfaat untuk orang lain. Pisang itu sampai kapanpun kada mau mati. Tabang pisang tuh paling seminggu berpucuk pulang. Tabang pulang berpucuk pulang. Kebila pisang ampih berpucuk kalau nya berbuah. Kalau nya sudah berbuah tabang buahnya 2 tahun kada berpucuk lagi. Kenapa? Pisang puas sudah meninggalkan manfaat untuk orang lain. Yang kedua, setelah kita dijadikan Allah dari tanah wa ala turab, kita dipersilahkan hidup di permukaan tanah. Berjalan di tanah, berumah di tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dengan tanah? Tanah selalu berada di bawah. Tanah kada suah di atas. Di atas tu awan, di bawah tanah. Kita lihat pulang. Di mana tanah yang rendah, di situ banyak banyu datang tergenang. Makin rendah, dari mana-mana penjuru banyu datang ke situ. Makin rendah makin banyak. Tapi kalau tanah tinggi banyu kada mau tergenang. Mana tanah tinggi? Tanah gunung. Macam mana aja labatnya hujan banyu kada bertahan. Tapi kalau tanah rendah banyu bertahan. Artinya kalau hidup hendak dapat berkah dari segala penjuru, hiduplah merendah. Kalau meninggi kada bakal dapat banyu. Artinya kehilangan berkah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita syadidal haya wat tawaddu. Nabi itu bersangatan pemalu dan rendah hati. Padahal Nabi hebatnya bukan main, tapi Nabi tetap merendah diri. Ketemu saya di dalam kitab Hidayatus Salikin,
Kita ni bertemu dengan semua makhluk Allah pun kita kada boleh merasa lebih hebat. Bagaimana caranya? Cari kelebihannya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Selamak-lamak ikan pasti tulangnya membahayakan. Ternyata palikulli syai'in maziyah. Bagi setiap sesuatu ada punya kelebihan, tapi yakinlah dia juga punya kekurangan. Kelebihan ikan kurus, walau dagingnya tipis, tapi tulang kan membahayakan. Kelebihan ikan lamak, dagingnya banyak, tapi kekurangannya tulangnya bisa membunuh orang. Maka itu setiap kita ada kurang, ada lebihnya. Sehebat apapun ada kurangnya. Ada kisah orang ini detailnya, kalau sekarang doktor profesor hendak mengadakan penelitian menyeberang sungai kayak sungai Kapuas atau ke Tamban, ada penyeberangan dah. Nah dulu kadada pakai kelutok, pakai mesin jungkong aja perahu. Jadi bapak profesor naik perahu berdua mengayuh di hadapan seikong, belakang seikong. Bapak profesor duduk di tengah menunggu sampai ke seberang. Dia berbincang-bincang dengan ramah kepada nang bakayuh nih, saling tukar-tukar pendapat, saling bertanya, sampailah kepada pertanyaan. Ikam Jasidin nang di hadapan ini sekolah apa? Aku Pak Ai kada sekolah lagi. Jasidin tamat napa? SMP. Kenapa kada melanjutkan, kada berduit Pak Ai? Maka kasihannya liding nasib ikam. Berarti ikam ini sudah menyia-nyiakan sepertiga hidupmu. Ranayai takun ini di belakang pulang ikam pangding tamat napa sekolah? Ulun tamat SD Pak Ai. Aja bapak profesor. Ikam ini parah padang di haluan lagi. Berarti ikam ini Jasidin menyia-nyiakan separuh hidupmu. Ranayan sekalinya sampai di tengah laut, sampannya bocor, karam. Jenang berdua, Pak Profesor, kami hendak bertanya, pian bisa lah bakunyong. Ujar Profesor, mana bisa ulun bakunyong? Masya Allah, jenang berdua, berarti bapak sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Lah mati Pak Ai, kami masih ada separuh lagi. Ternyata kelemahan Profesor kada bisa bakunyong. Kalah dengan anak kampung. Ternyata betul lah sudah. Setiap kita punya kelebihan, punya kekurangan. Maka itu jangan pernah merasa lebih. Bertemu dengan hayam, kita kada lebih baik daripada hayam. Hayam itu punya kelebihan. Bila kemarian hari anak dikumpulkannya, diiritnya masuk ke dalam kurungan, sehingga anak hayam kada pernah berkeliaran di malam hari. Pernahlah kita melihat ada anak hayam di sini berkeliaran di malam tahun baru. Umpat membakar jagung di pinggir jalan. Anak siapa tuh? Berarti kita kada lebih baik daripada. Di mana kita hebatnya? Malu dengan Allah kalau kita ini merasa lebih hebat. Bertemuan dengan kucing, kita pun kada lebih hebat dari kucing. Kucing itu qanaah, bukan main. Menerima hidup apa adanya. Diberi buntut ikan makannya, beri daging ikan makannya, beri kepala ikan makannya. Kadang kita makan ditungguinya, kita berkucup kepala ikan baung, dihadanginya kitik-kitik, buntutnya pilit-pilit, matanya berpikir kucing ini ada makan nyaman, paling tidak landir intang mata baung tertinggal atau isangnya tinggal. Sekalinya cecerucup mengucup majikannya, waduh kucing habis nih. Terpaksa kucing buka suara ngeau jenya, tinggali oi je. Rupanya majikannya nih, ya Allah pemalarnya habis terberubut isang karena kucupnya. Tertinggal kerongkong aja lagi, timbainya kehiga 2 kali kucing tajuramba menyasahi. Walaupun tulangnya dimakannya, kada pernah protes dia. Timbah memakan datangnya pulang ngiau aja, terima kasih jinya. Antara dua lah, kalau kada ngiau bebungulannya bisa juga. Maka dihabiskan. Kenapa aja kucing itu kada pernah mengeluh? Karena ada kisah kucing itu katanya pernah berjalan naik ke gunung dari pagi sampai tengah hari kada sampai-sampai. Sekalinya kada lawas mentipur burung terabang sampai ke gunung. Aja kucing nyamannya ya Allah jadi burung. Sekali bertungkas terabang sampai ke gunung, caka ulun jadi akan burung ya Allah, karena kisah jadi. Bila kada jadi berkisah. Lalu kucing jadi burung terabang terlewat laju, tertumbur gunung, tergulung, gugur ke bawah, minik kepalanya. Ya Allah, ja kucing kada nyaman jadi burung, tertumbur gunung, tergulung, nyaman jadi gunung, ditumbur kada bergerak.
jadikan ulun gunung ya Allah, jadikan Allah gunung sekalinya karena banjir lamas gunung ya Allah, jak kucing kada nyaman jadi gunung karena kau bergerak, lamas dibantai banyu nyaman jadi banyu, hamaulah lamas orang, jadikan ulun banyu ya Allah, jadikan Allah banyu, pepagian liwat sapi 2-3 langkah tabehira, maka sapi ini behira semangkuk sekali behira, jak kucing kada nyaman ya Allah jadi banyu kan hirai sapi nyaman jadi sapi hamirai orang, jadikan ulun sapi ya Allah, jadikan Allah sapi sekali diikat bulunya cucuk ke hidungnya 16 kali wahin sehari, jak kucing kada nyaman jadi sapi ya Allah karena ikat tali ya Allah nyaman jadi tali hama ikat leher orang ya Allah, jadikan ulun tali, dijadikan Allah tali sekali malam-malam kan ikut tikus ya Allah, kada nyaman jadi tali kan ikut tikus ya Allah, nyaman jadi tikus sama ikuti diurang, jadikan ulun tikus ya Allah, sekali jadi tikus yang malam karena sasahi kucing ya Allah, bulik akan pulang makanya tak bulik pulang ke kucing kisahnya jadi kita nih hendak napak ke jabatan kita di mana kabadiam, yang penting iman dan takwa jangan luntur, selesai. Apa payahnya? Berarti kita nih kada lebih hebat daripada kucing. Bertemu kita dengan orang gila, kita kada lebih hebat dari orang gila. Orang gila itu punya kelebihan, inya orang gila kada pernah saling mencaci. Pernah tak kita mendengar orang gila kelompok sana mencaci kelompok sini, orang kelompok sini mencaci sana? Kada pernah. Kenapa? Inya sadar sama pada gila. Kita nang waras nih kada sadar saling mencaci, sudah lewat media bertengkar berkelahi, kadang-kadang berhadapan saling caci mencaci. Berarti mana baiknya kita dengan orang gila? Aduh ini nyambat kita. Kalau kita merasa hebat, malu kita. Kita nih saling mencaci. Orang gila tuh kada pernah nyambati orang. Pernahlah kita melihat orang gila dudukan di warung nyambati orang? Dada malah nang waras nyambati orang. Orang gila sama orang gila tuh gen, jangankan menyambati orangnya, samainya kada betaguran. Ulun suatu hari hendak ke pasar, keluar dari pondok tempat ulun mengajar tuh namanya Pondok Al-Baqiyatus Shalihat, pengasuhnya dulu Allah yarham Tuan Guru Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Negara, bersepupu sekali dengan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Bakhit Barabai. Jadi ulun mengajar itu dari tahun 95 sampai sekarang. Dari bujangan santrinya baru 34 orang, sekarang 2000-an. Perempuannya belum ada, membuka pesantren perempuan dapat santriwati berdua, guru bebini dia ada. Carilah guru, ada orang baru tamat dari Jawa Timur, rupanya masih bujang. Dia ngajar di putri, ulun ngajar di putra. Dia bujang, ulun bujang. Akhirnya dijodohkan. Ulun ditawari, mula-mula menolak tapi pura-pura. Gengsilah orang gagah langsung kehandakan gitu. Jadi ulun hendak keluar dari pondok, hendak ke pasar. Ada orang gila dari sana ke sini, nang dari sini ke sana, kan bakal teperaungan doh. Ulun bemandak baisilah kademan menjalankan kendaraan. Ulun perhatikan apalah runding orang gila ini bila bertamuan. Soalnya bertamuan jangankan berunding, betaguran aja kada. Jadi di tempat kita nih kalau ada orang kada mau betaguran, nah itulah orangnya tuh. Nah, berarti kita nih kada lebih baik daripada orang. Nah, boleh nyambat. Bertemu kita dengan anjing, kita pun kada lebih baik daripada anjing. Di dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 41 kah 40 kah, kelebihan anjing itu ada 12 macam. Kalau ulun terangkan malam ini semuanya sampai subuh kada selesai. Kenapa? Karena ulun kada hafal. Nah, berterangkan satu di antaranya, anjing itu tidak gampang melupakan kebaikan orang. 3 hari saja kita ngasih makan anjing berturut-turut, 3 tahun kemudian anjing tetap ingat kepada kita. Kita makam kada. 1000 kali orang sudah berbuat baik dengan kita, satu kesalahan hilang kebaikan 1000 kali. Berumah tangga 30 tahun sudah, laki banyak berbuat baik kepada bini, sekalinya laki melakukan kesalahan, habis tahambur mangkuk. Apa kesalahannya? Kawin pulang kada bepada. Berarti kada lebih baik kita. Ada di daerah kami orang memelihara anjing, baik dengan anjing meninggal dunia, dibawa ke pemakaman, anjing umpat ke pemakaman, habis dimakamkan orang bulikan anjing bertinggal sampai maghrib kada boleh.
kalinya isok pagi tulakan pulang ke makam, buliknya maghrib pulang, berturut-turut 7 hari. Anjing berbuli-bulik di atas makam tuh bang, dudukan ungkung-ungkungan di situ. Cuman tahuam, entah baca yasin ke tahlilan kada tahulah. Kita makam kawitan yang mengandung kita, yang melahirkan kita bertaruh nyawa, yang menyuapi kita makan 2 tahun, memandi kita 2 tahun, sekali meninggal kawitan manalah ingat, malah yang memandi kawitan kita orang lain. Mun kita kada sanggup memandi kawitan seorang, kenapa kada kita aja mencibuk banyunya, kumpulkan banyunya hagin pemandian. Mun kita kada sanggup memandikan, sudah cibukakan banyu, tapi kenapa persatuan kematian nang mencibuk banyu anaknya mana? Padahal mama kita tajujur mbak mencibukakan banyu hendak memandi kita waktu halus. Ini mandi terakhir kawitan, kenapa orang yang mengambilkan banyunya? Begitu mengkapankan yang membeli kain kapan orang lain, persatuan kematian, mana anaknya mana? Kenapa kada anaknya yang membelikan kain kapan? Kenapa kada pakai duitnya? Padahal mama kita, abah kita tahan berhutang menukarkan baju kita sekolah ICD kemarin, sekolah SMP tahan berhutang sidin, tahan kada makan sidin, tahan sidin kada berbelanja asal kita berbaju. Kenapa baju kawitan terakhir untuk menuju ke makam kada kita yang menukar? Amun kita kada sanggup mengapankan kada apa-apa, tapi belilah kain kapannya. Sekali keluar jenazah orang tua yang menyambut orang lain, yang membawa ke pemakaman orang lain, anaknya mana? Padahal kita 2 tahun bahambin di bahu kawitan, kenapa bahu kita kada dipasang untuk menghambin kawitan ke makam? Begitu dimakamkan kawitan dalam kuburan, orang pengantar jenazah bulikan anaknya bulik juga, kenapa kada bertinggal membaca surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Waqiah, Yasin, tahlilan, bantu kawitan di alam kubur. Ketika kita pulang pengantar, dia akan menghadapi haru-hara kubur, dia akan ditanya marabbuka, kemana kita, anaknya kemana? Anaknya bulik 2 setahun kada lagi menziarahi kawitan, sudah setahun hanya ziarah ke kubur kawitan. Kenapa? Karena usahanya macet-macet terus, merasa kada bakti dengan kawitan, tulak ziarah ke kubur kawitan, menggarung di atas kuburan. Orang bingung melihat, kenapa pian menangis di atas kuburan? Itu kuburan, bukan kuburan mamamu, ini kuburan mamaku Jusidin, aku menyasar. Lain tuh kuburan Haji Adul. Kuburan mamamu di sana tuh. Sampai-sampai kuburan kawitan gak tahu lagi di mana anaknya. Nah, mana baiknya kita daripada boleh nyambet. Maka kalau kita nih merasa baik, keliru besar. Maka sehebat apapun kita kada boleh merasa hebat, apalagi asli kada hebat. Jadi orang sugih kenapa hebat? Karena ada kerjasama orang lain. Ada orang susah empat begawi, maka kita jadi orang sugih, jangan merasa hebat. Kenapa? Kita kada hebat. Munda ada bantuan orang susah kayak Pak. Kita ni sugih seduniaan ni berataan. Lapar parut nak makan, warung dede. Siapa yang buka warung orang sugih berataan? Bila kimpis ban mobil, siapa ngumpak? Bingkel dede tiup seorang. Pacul lagi palsu ada bakal gambong. Rumah bocor, siapa nampal? Tukang dede orang sugih berataan. Paksain naik seorang nampali, naik kawat turun kedua ni. Tapi malam di bubungan rumah. Kabun tagah, siapa nabas? Nabas seorang, belum sampai ke hujung di muhara tumbuh pulang. Bebulik ke muhara kabun, tengah kabun tumbuh pulang. Bebulik tengah kabun, pas mati tengah kabun. Mana hebat jadi orang sugih. Maka walaupun kita sugih, kita kada boleh sombong. Jadi pejabat pun kita kada boleh sombong. Kenapa? Kita hebat duduk di situ karena ada orang meleh. Jadi penceramah pun hebat, kada boleh sombong. Kenapa hebat ceramah? Karena ada orang yang mendengar. Mun orang yang ada mendengar, mana hebat ceramah. Malamnya ulun disuruh ceramah di sini seorangan, bebungulan, siapa hendak. Biarkan biayanya dibawakan orang tali. Ini jangan ada hanau gula, ada renyau gila, antara dua aja. Kemudian setelah kita hidup di alam dunia, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, maka pada akhirnya kita bakal masuk wa ilat turab, berpulang ke rahmatullah. Mau kada mau masuk ke dalam tanah, kada ada tawaran. Setelah perputaran hidup, pada akhirnya berataan kita masuk ke dalam tanah. Ulun man hingga ni kita nang hadir semua nih paling tahan hidup lagi 70 tahun. Pukul rata lah 70 tahun. Habis nih jadi arwah seberataan.
kita bakal masuk alam kubur. Apa persiapan di alam kubur? Dalam kitab Nasaihul Ibad ada 7 macam amalan supaya selamat di alam kubur. Pertama, awwaluha al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama, beribadah harus ikhlas. Wal ikhlas yuhasinul amal. Ikhlas itu binting amal. Ibarat bangunan, ikhlas itu wasinya. Selama wasi bersembunyi dalam curtihang, bangunan kuat. Tapi kalau wasinya keluar dari curtihang, roboh. Makanya setiap orang bulah rumah beton mesti besinya di dalam, cornya di luar. Mana ada orang mulah rumah beton, cornya di dalam, wasinya di luar. Kecuali orang bebungulan. Kalau ikhlas keluar dari jiwa kita, roboh amal kita. Orang beramal ikhlas ibarat pohon akarnya. Selama akar masih bersembunyi di dalam tanah, pohon akan tegak lurus. Tapi kalau akarnya keluar dari persembunyiannya, maka pohon akan tumbang. Begitulah, kalau ikhlas keluar dari jiwa kita, maka pahala rubuh. Orang beramal ikhlas seperti gula. Gula itu disalahkankah? Kadakah? Ini tetap manis. Masuk ke warung kopi, sekalinya kopinya kemanisan, yang disalahkan gula. Ini kebanyakan gula. Besok masuk pulang ke warung kopi, sekalinya kopinya pahit, yang disalahkan gula pulang. Ini kesedikitan gula. Hari ketiga masuk ke warung kopi, pas ukuran kopi dengan gula, yang dipuji siapa? Kopi. Ini baru mantap kopinya. Kena giliran penyakit gula pulang disalahkan. Ini kena penyakit gula nang Tuhan nih katanya. Tapi gula tetap larut manis di setiap air. Kada pernah berubah rasa. Maka orang beramal ikhlas tuh kada pernah berubah rasa. Kada usah mengharap-harap dihargai orang, tidak usah mengharap-harap kepunyaan orang. Kalau mengharap-harap yukhayyab, nanti akan dikecewakan. Maka bila ada orang mengundang bahawal, tulakan saja. Orang bertahlil, kita bertahlil. Orang berdoa, kita beramin. Ada makanan keluar, makanan. Ada hidangan, berikan. Bila dia mengundang pulang, jangan tulakan. Yang penting ikhlas. Adapun yang kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, amalan di alam kubur nanti akan disambung pada episode selanjutnya. Ini rahasia penceramah, biar tahun Dudi diundang kembali. Lebih kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.